Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, gimana kabarnya? Selamat datang di channel YouTube Menuju Lunas. Bagi teman-teman yang udah ngeklik, terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Dan teman-teman, kita lanjut aja di video ini. Jadi Ulan atau gue sendiri, gue akan nge-share ke teman-teman gimana gue melunasi hutang-hutang yang sekarang lagi gue punya gitu ya. Dan bagi yang baru ngeklik dan baru tahu ini channel apaan sih, jadi gue Ulan, gue adalah sosok yang masih memiliki hutang, dan di sini gue akan nge-share gimana pengalaman gue pribadi melunasi hutang-hutang yang gue milikin gitu. Barangkali mungkin sekarang kita lagi ada yang senasib, dimana lagi berjuang untuk bisa melakukan pelunasan utang ya guys. Yang pertama-tama gue pengen ngasih semangat dulu buat semuanya, karena memang yang namanya punya utang itu pasti bikin kita pusing kepala, bikin kita stres, bikin kita jadinya nggak fokus ke hal-hal lain. Tapi sebenarnya kita juga tetap harus stay dan bertahan ya, jangan sampai kita nyerah. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi penyemangat teman-teman biar bisa juga kita melunasi hutang kita bareng-bareng gitu ya guys. Tetap semangat. Oke, lanjut aja guys. Jadi untuk yang kali ini video yang pengen Ulan share adalah untuk hutang di Kredivo. Nah, ada nggak teman-teman yang sekarang lagi ada untuk tunggakan di Kredivo? Jadi bisa disimak baik-baik ya kalau misalnya teman-teman memang lagi ada tunggakan di Kredivo juga. Oke, jadi let's forward teman-teman. Untuk Ulan itu punya utang Kredivo itu kurang lebih dari tahun 2020 ya. Lama banget ya kan, 2020 2019 malah kayaknya. Nah terus pokoknya waktu itu sempat ada galbay guys. Jadi untuk Kredivo itu lumayan banyak tunggakannya. Kalau nggak salah sekitar 10 juta ya, berikut bunganya ya. Sampai lupa juga sebenarnya tuh pokoknya berapa, sampai dia melonjak segitu tuh sebenarnya berapa. Itu benar-benar sampai benar-benar lupa dan gak inget gitu. Karena kenapa? Karena masih ada hutang-hutang yang memang sebelumnya kita fokus di hutang yang lainnya dulu. Jadi Kredivo itu belum dilunasin. Alhasil untuk dari tahun 2020-an lah ya kita ambil sampai dengan 2025 itu Ulan gak bayar sama sekali untuk Kredivonya. Bagi teman-teman yang punya galbay 5 tahun ada nggak barengannya? Jadi kalau misalnya ada nggak sih didatengin, itu ada ya, didatenginnya ke rumah. Kita jelasin aja kalau misalnya saat ini memang belum mampu untuk melakukan pembayaran untuk tunggakannya gitu teman-teman. Jangan kita maksudnya nggak ngasih informasi juga ke dia, kita informasiin kalau misalnya kita nggak akan kabur atau nggak melunasi tunggakannya gitu ya. Jadi intinya ada komunikasi. Dan selama kita memang ada komunikasi dan kita juga ngasih penjelasan ke yang DC-nya atau debt kolektornya, nanti akan dicarikan solusi-solusi yang terbaik gitu. Terus untuk datangnya sih dia nggak selalu yang setiap hari setiap minggu ya. Jadi bahkan bisa jadi per tahun aja gitu kalau misalnya Ulan pribadi ya. Dia tuh nggak selalu datang gitu guys. Dan bahkan sampai waktu itu sempat 3 tahun malah nggak datang sama sekali. Tapi dia tetap melakukan penagihan gitu ya, baik by WA. Nah terus delalahnya karena memang mungkin gue juga sulit ditemuin karena memang ngantor. Terus alhasil dari tahun 2020 sampai 2025 nggak ada pembayaran sama sekali gitu. Itu full nggak ada pembayaran sama sekali teman-teman. Terus tapi ternyata di sekitar bulan Maret 2025 kemarin, bulan Maret tahun ini, dari pihak debt collector ternyata datang ke kantor. Terus kita ketemu, kita ngobrol bareng, kita gantian lagi nomor WA karena ini debt collectornya beda. Kita ngobrol di pantry gitu ya. Terus ngobrol lah, ditanya pertamanya gimana Ibu Ulan kabarnya, baik gitu. Ibu, saya dari Kredivo ingin konfirmasi kenapa untuk selama beberapa tahun ini belum ada pembayaran yang masuk gitu. Apakah ada kendalanya Bu gitu. Kita informasiin lah, iya Pak, mohon maaf sebelumnya kalau memang belum ada pembayaran ini mogok dikarenakan ada kendala bla 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 gitu ya, yang kita jelasin ke dari debt collectornya.
Nah terus dia bilang, tapi Bu ini dari kantor udah benar-benar ada himbauan lagi, jadi mohon dilunasi, gimana Bu baiknya. Nah di situ kita ada negosiasi, jadi dia ngasih selembaran kertas gitu, nanti mungkin Ulan taruh di sini. Jadi selembaran kertas ini kita ada penjelasannya ya, untuk dari totalnya berapa gitu ya kan. Terus abis itu setelah memang sudah dikasih tahu ini totalnya segini loh Bu, ini kenapa ya udah lama banget. Terus jadi gini Bu, si bapak itu mau ngejelasin, si debt kolektornya, kita sekarang ini udah ada himbauan untuk melakukan pelunasan dan juga ada konfirmasi dari Ibu Ulannya tersendiri. Terus atasan saya ada penawaran untuk negosiasi cara terbaiknya gimana solusinya, katanya dia gitu. Nah terus untuk solusinya dia memberikan 2 solusi teman-teman. Yang pertama ini dari seluruhnya, misalnya 10 juta ya, ini Ulan gak tau, lupa ya, gue juga lupa jumlah pastinya berapa, tapi nanti kita tampilin ya. Dari 10 juta something ini kita diskon Bu. Ibu bisa berapa? Jadi 7 juta ya Bu. Kalau misalnya Ibu hari ini ada 7 juta, kita langsung diskon 3 juta. Nantinya Ibu langsung dianggap lunas. Gitu. Itu yang pertama. Terus aku bilang, oh kalau 7 juta nggak ada Pak, gitu kan. Ya udah bentar ya Bu, saya telepon dari atasan saya dulu. Dia nelpon, ternyata dia selesai, akhirnya dia ngejelasin, Bu, atasan saya ngejelasin kalau memang 7 juta nggak ada, oke, 6.200.000 ya Bu, kata gitu. Terus kata Ulan, 6.200.000 juga nggak ada Pak, gitu kan. Itu kan dadakan banget ya, dia selama bertahun-tahun gak datang, terus tiba-tiba datang minta 6 juta. Nah terus kalau Ibu 6.200.000 nggak ada, atau enggak Ibu 6 jutanya deh, saya 200-nya, kata dia, gitu kan. Saya 200-nya. Terus kata gue, ayo udahlah nanti konfirmasi dulu aja sama suami gitu ya, ini gimana baiknya. Tapi ternyata ada dua pilihan atau dua solusi teman-teman. Dan yang satu lagi Bu, ada pilihan, kalau memang Ibu bener-bener gak ada duitnya saat ini, Ibu bisa mencicil menjadi 6 kali cicilan, tapi nggak 6.200.000 ya Bu. Kalau misalnya dicicil menjadi 7.500.000 dibagi 6 kali cicilan gitu. Jadi 2 solusinya itu. Tapi karena berhubung itu dadakan banget ya untuk dia nyidaknya, dan akhirnya gue juga harus sharing sama suami. Gue sharing dulu sama suami gimana baiknya ya. Ada yang penagihan selama bertahun-tahun gak ada, dan hari ini datang menagih gitu kan. Nah alhasil suami akhirnya ngasih jawabannya, ya udah kalau memang lagi ada rezeki pilih yang 6 juta aja gitu. Ya udah, jadinya dari situ kita ngambil kesimpulan, ya udah kita lunasin yang 6 jutanya itu. Jadi di sini bener-bener dia juga nambahin 200.000 ya. Jadi dari ulang gue pribadi cuma 6 juta, 200.000-nya dari pihak kredivonya yang nambahin. Gitu teman-teman. Jadi ada diskon sekitar 4 juta dari kredivo selama galbay selama 5 tahun. Persyaratannya apaan aja? Persyaratannya kita nanti kalau misalnya udah kita konfirmasi ke pihak kredivonya yang lagi ya kan, kita konfirmasi via WA, udah dapat jawaban dari suami sanggupnya yang memang untuk yang 6 juta dibayar sampai 6 juta dibayar di muka untuk lunas. Nanti kita dikasih surat untuk persetujuan yang ditandatangani, terus dikirim setelah dikirim pakai WA, terus kita tandatangani, kita kirim balik. After that kita akan mendapatkan kode virtual account yang dikasih sama si pihak debt kolektornya. Habis itu dia juga transfer 200.000 rupiah ke kita. Terus nanti kita yang melakukan pembayaran menggunakan virtual account itu ya. Terus nanti di double check ya, nanti virtual account itunya sama apa enggak sama di aplikasi kredivonya. Alhasil setelah sekian lama kredivo itu gue uninstall, akhirnya gue download lagi dan gue samain virtual accountnya. Ternyata virtual accountnya itu sama, jadi valid ya. Ini bukan mau tipu-tipu. After gue udah tahu itu memang valid, langsung dilakukan pembayaran. Gak lama sudah melakukan pembayaran, kita konfirmasi balik kepada debt kolektornya kalau kita sudah melakukan pembayarannya. Habis itu
nanti dilihat sama dia, oke, udah ibu, nah ini status sudah lunas, jadi tidak ada lagi tunggakan, alhamdulillah di Kredivo. Terus diinformasiin, tapi after ini untuk akun ibu benar-benar diblokir, jadi sudah tidak bisa lagi menggunakan Kredivo untuk peminjaman gitu. Jadi sampai dengan sekarang akun Kredivo gue memang udah gak bisa digunain lagi teman-teman, jadi permanen itu udah benar-benar diblokir gitu ya. Jadi inilah pengalaman Ulam mendapatkan diskon 4 juta rupiah dari Kredivo, bahkan kita dapat 200.000 lagi dari si DC-nya itu gitu ya, dia transfer gitu teman-teman. Pengalamannya, galbanya berapa? 5 tahun, diskonnya berapa? 4 juta, alhamdulillah. Dan kebetulan suami juga dukung untuk support pelunasan, jadi ada satu titik yang sudah kita lepas ya, nanti kita lanjut untuk ke titik-titik lainnya gitu teman-teman. Pengalaman Ulan pribadi. Jadi di sini videonya Ulan pengen nge-support teman-teman aja, karena memang untuk menghadapi kondisi yang sulit itu memang bikin kita memang down, tapi kita juga tetap harus mikir, kita harus tetap hidup karena banyak tempat-tempat indah yang belum kita datengin, dan kita tetap berdoa biar dikasih jalan terbaik, biar bisa menyelesaikan gitu. Bagi teman-teman yang mau sharing ataupun ada lagi kondisi yang sama, boleh di kolom komentar, karena insya Allah sekarang akan aktif lagi untuk YouTube ini. Jadi kita saling support. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe, kita akan berkembang bareng-barengnya teman-teman. Kalau memang nanti Ulan punya nazar ya, kalau misalnya punya uang dan sudah lunas seluruhnya, kita akan pilih dari salah satu teman-teman, kita ngobrol bareng dan juga kita meet up ya, biar kita bisa sharing dan berbagi kebahagiaan setelah melunasi seluruh hutangnya. Itu aja, terlalu panjang ya ternyata videonya, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sehat-sehat selalu, goodbye, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.